Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cintian Lika Irma. Saat ini saya sedang menempuh program doktor di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran inovatif bahasa dan sastra yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Romadi, Magister Humaniora. Berbicara tentang pembelajaran tentu berkaitan erat tentang pendidik dan peserta didik. Bila dalam perguruan tinggi kita mengenal dengan penyebutan dosen dan mahasiswa. Nah, dalam pembelajaran tentu tidak boleh mengabaikan tentang implementasi model-model pembelajaran yang diterapkan. Model pembelajaran yang dipilih dan diterapkan oleh dosen kepada mahasiswa secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan minat, motivasi, dan prestasi belajar. Pemilihan model pembelajaran ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin hendak dicapai dalam pembelajaran. Coba bayangkan jika seorang dosen hanya menggunakan satu model dalam setiap pembelajarannya. Membosankan bukan? Apalagi di era kemajuan teknologi seperti ini. Pemanfaatan media sosial tentu bisa digunakan atau menjadi salah satu jurus jitu untuk ketertarikan dalam pembelajaran. Terlebih di abad 21 ini pembelajaran daring sudah tidak lagi menjadi rahasia. Guru ataupun dosen dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi. Selain itu, dosen perlu meningkatkan 4 kompetensi diri secara berkelanjutan. 4 kompetensi ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 4 kompetensi ini harus terangkum dalam diri seorang pendidik, terlebih di abad 21 ini. Sebelum kita membahas salah satu contoh model pembelajaran inovatif bahasa dan sastra, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana pendapat dosen dan mahasiswa terkait konsep pembelajaran abad 21. Menurut Anda, seperti apa gambaran pendidik abad 21? Guru abad ke-21 merupakan seorang guru yang harus mampu merancang metode pembelajaran yang menarik agar peserta didik merasa nyaman dan antusias dalam proses pembelajaran. Guru dan dosen di abad 21 itu harus mampu menguasai IT, mengerti ilmu secara global, dan memahami isu-isu yang masih isu-isu terhangat. Seorang guru harus bisa memanfaatkan kreativitas dan inovasinya dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang bisa diakses melalui internet dan juga media sosial. Seperti apa harapan Anda pembelajaran abad 21? Peserta didik pada abad 21 lebih nyaman dan senang belajar dengan langsung praktik. Anak-anak zaman sekarang, mereka tidak akan lepas dari IT, sosial media, internet, dan lain-lain. Kita harus menguasai itu semua dan kita harus mulai IT agar kita bisa memberikan materi pembelajaran sesuai dengan mereka inginkan. Menurut Anda, apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran? Kendala yang dialami dalam proses pembelajaran abad ke-21 menurut saya ada 2 poin. Yang pertama adalah perkembangan iptek, yang kedua adalah peserta didik. Kita bahas yang pertama yaitu perkembangan iptek. Perkembangan iptek saat ini berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan iptek ini, segala urusan manusia dimudahkan. Salah satu perkembangan iptek itu adalah internet. Dengan adanya internet, semua manusia mengetahui segalanya, termasuk juga dalam pendidikan. Peserta didik dapat mengakses internet itu untuk belajar. Nah, jadi jika seorang guru tidak mau mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan iptek ini, seorang guru itu akan ketinggalan. Bisa dibilang seorang muridnya bisa lebih pintar daripada seorang gurunya. Dan yang kedua adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik mengapa demikian? Karena setiap tahun ke tahun manusia berevolusi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, peserta didik juga demikian. Peserta didik dari tahun ke tahun juga akan mengalami kepintaran yang lebih dan lebih lagi. Nah, dengan demikian jika seorang guru tidak mampu mengenali karakter dalam peserta didiknya dan tidak mampu
mengendalikan suasana kelas dalam pembelajaran, maka seorang guru itu akan kewalahan dalam proses belajar mengajar. Apa yang Anda ketahui tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran? Pendidikan karakter itu kan kalau Ki Hajar Dewantara membagi menjadi 3, pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, kemudian pendidikan di lingkup masyarakat. Penggunaan yang pertama adalah penggunaan internet, penggunaan sistem informasi yang diajarkan oleh orang tua kepada anak ini harus bijaksana. Misalnya pembatasan penggunaan internet, kemudian jam belajar, kemudian game online dan lain sebagainya, ini harus dicontohkan oleh orang tuanya dengan baik dan diaplikasikan. Pendidikan karakter di lingkup sekolah, ini juga hendaknya penggunaan sosial media yang baik itu juga harus dicontohkan oleh para guru. Misalnya penggunaan Instagram, penggunaan Facebook, penggunaan Twitter yang di dalamnya memasukkan konten-konten yang berbau edukasi. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter di lingkungan masyarakat ini perannya bukan hanya dari orang tua, bukan hanya guru, tapi semua elemen masyarakat juga harus memberikan atmosfer, memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang dari peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran apresiasi puisi. Langkah pertama adalah menempa diri berpengetahuan. Pembuatan aplikasi daring dapat dilakukan menggunakan aplikasi Google Classroom. Aplikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan materi, berdiskusi, tugas-tugas, serta nilai. Membaca hasil penelitian dalam jurnal juga perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan. Salah satunya artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Balai Bahasa Jawa Tengah. Penyair juga menyusun puisinya dalam bentuk antologi. Salah satunya karya penyair Joko Pinurbo dengan tajuk Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu. Tak kalah penting adalah mengenal terkait para sastrawan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara rutin memperkenalkan para tokoh sastrawan beserta karyanya. Redaksi surat kabar juga memberikan apresiasi kepada para penyair untuk menerbitkan puisinya. Puisi ini dapat kita baca setiap hari Minggu. Berdiskusi bersama teman sejawat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengaktualisasi pengetahuan yang dimiliki. Aplikasi diskusi daring yang bisa digunakan seperti Zoom, Google Meeting, atau siaran langsung YouTube. Perkaya diksi dan memahami maknanya dapat kita pelajari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Langkah kedua, ayo mulai menulis puisi. Lihatlah video ini. Resapi seolah-olah Anda berada di sana. Gunakan setiap panca indera yang Anda miliki. Tulis apa saja yang Anda rasakan. Lalu timbul pertanyaan, apakah menulis puisi itu sulit? Kesulitan yang Anda rasakan diakibatkan belum terbiasanya dalam menyusun puisi. Percayalah, setiap karya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, termasuk karya Anda. Jadi, jangan pernah membandingkan karya Anda dengan karya orang lain. Kunci ketercapaian berikutnya adalah tidak bosan untuk belajar dan proses dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, peserta didik dapat diajak bersama-sama untuk menulis puisi secara berantai dengan peserta didik lainnya. Hasil puisi yang telah dibuat lalu didiskusikan bersama antara pendidik dan peserta didik untuk dievaluasi. Selain menulis puisi, membaca puisi juga perlu diajarkan. Evaluasi pembacaan puisi secara daring dapat dilakukan dengan pengiriman rekaman video baca puisi peserta didik. Selain itu, hasil rekaman baca puisi dapat juga diunggah melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Hal tersebut berfungsi untuk memperoleh tanggapan dari penyimak untuk dapat dievaluasi oleh peserta didik. Langkah ketiga, mempublikasikan karya. Publikasi puisi dapat dilakukan dengan menerbitkan buku, mengikut sertakan dalam lomba, mengajukan ke surat kabar, atau mengunggahnya di sosial media, salah satunya di YouTube. Sejatinya proses pembelajaran sudah diarahkan berbasis IT. Perubahan pembelajaran harus diidentifikasi dari sisi kebutuhan, bukan hanya sekadar keinginan. Dr. Muhammad Rohmadi Magister Humaniora berpetuah untuk pendidik
bahwa perlunya mengaktualisasi diri melalui 5P. Pertama, bersilaturahmi, kedua, berkomunikasi, ketiga, berkolaborasi, keempat, beraksi, dan kelima, berliterasi. Jadilah pendidik yang siap beradaptasi, unggul, dan kompetitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.